Oke, sebenarnya itu ya, banyak banget orang yang mikir itu, aku ikut organisasi untuk relasi dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalkan dari aku pribadi, itu organisasi itu lebih ke bisa memberikan impact mengenai pengembangan skill kita, gitu. Menurut aku apapun itu kegiatan yang dirasa dia bisa meng-upgrade diri teman-teman, itu pasti penting banget gitu. Baper saat jalani proker. Aduh, pernah lagi. Halo kawan pendidikan akuntansi, jumpa di Counterpoint Podcast. Close the door, take the point. Jadi kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang mahasiswa jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa berprestasi dan aktivis organisasi ini. Jadi saya Azahra Nur Alifia sebagai pemandu podcast hari ini, tapi saya nggak sendirian nih. Saya bersama Mbak Kia sebagai mahasiswa berprestasi di pendidikan akuntansi ini. Dan tentunya Mbak Kia ini punya pengalaman lah di lomba-lomba mungkin yang pernah Mbak Kia ikuti sebelumnya. Halo Mbak Kia. Halo, Gimana nih Mbak kabarnya? alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelum kita bincang-bincang secara lebih jauh nih, bolehlah kita kenalan dulu ya dengan Mbak Kia. Sebelumnya Mbak Kia bolehlah kenalan mungkin IG-nya atau Twitter-nya atau mungkin nomor WA-nya boleh Mbak? Oke. Ini kenalan dulu ya? Iya. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin aku Kusindra Delistianingrum, bagian akrabnya Kia, dari Pendidikan Akuntansi Angkatan 2020 gitu. Lalu apa nih? Instagram? Iya, boleh nih Mbak. Instagram sih kia.ty ya, mungkin nanti Pak Kia bisa di bawah. Ya, bawah ya. Bercanda. Oke, aku asli Mojokerto, Jawa Timur, terus apa lagi? Bisa dibantu Mungkin Twitter-nya Mbak Kia mungkin aktif Twitter nih, boleh. Oke. Twitter aku ada sih @a_k, y-nya itu 3 kali gitu. Oke, karena kita tadi udah kenalan nih dengan Mbak Kia sebelumnya, sebelum sharing-sharing nih aku mau tanya nih, gimana sih perasaannya Mbak Kia nih diundang di podcast kita kali ini nih, gimana nih Mbak? Oke, perasaannya seneng banget sih pastinya kan, dan turut bangga karena kan Himapaksi sudah menyediakan podcast yang luar biasa kerennya ya. Jadi dan aku pribadi bisa sharing di sini dengan teman-teman juga sangat seneng juga sih. Baik, terima kasih Mbak atas perkenalannya yang Oke, karena sebelum dilanjut, podcast kali ini tuh dilaksanain di Garena Gaming and Community Hub yang merupakan rumah bagi komunitas Garena di Kota Solo untuk berkumpul, berkolaborasi, dan berkarya bersama untuk membuat acara gaming maupun menjalankan turnamen e-sport. Di Garena Gaming and Community Hub ini terdapat beberapa fasilitas yang menarik nih, seperti area main bareng, area nonton bareng, dan area broadcast and streaming. Dan ada juga 55 inch 4K LED TV. Oke, lanjut aja deh Mbak ya ke pertanyaannya. Yang aku tahu itu kan Mbak Kia itu mempunyai name tag sebagai Kahim di pendidikan akuntansi nih diangkat waktu 2021 ya. Dan yang aku lihat juga Mbak Kia ini tuh masuk nih di IG-nya Himapaksi di feed apresiasi mahasiswa berprestasi nih. Kalau boleh tahu gimana sih Mbak ceritanya kok bisa Mbak Kia itu bisa jadi mahasiswa berprestasi nih di pendidikan akuntansi? Oke, sharing aja ya. Jadi kalau misalkan dikatakan mahasiswa berprestasi, menurut aku masih belum terlalu cukup. Hanya saja pernah diamanahi sebagai ketua himpunan di tahun 2022 di Kabinet Baswara tahun kemarin. Jadi untuk awal banget maba nih, sorry aku bisa panggil siapa ya? Alifia Mbak. Alifia, oke. Untuk awal maba banget ya Vi, aku emang passionnya tuh di organisasi gitu kan, pengen diskusi bareng dengan teman-teman, terus lebih ke arah apa ya, bisa membantu teman-teman yang membutuhkan juga dan sebagainya gitu kan. Nah untuk itu di awal itu aku sudah merencanakan nih, jadi waktu maba. Terus di maba kan bakal ada informasi-informasi, apalagi kalau misalkan yang magang himpunan ataupun magang UKM juga ada kan. Nah kebetulan aku ikut
prokernya dari BEM FKIP yang Sekolah Pembaharu Negeri itu awal, terus sama ikut prokernya ini BEM UNS yang kreatif apa sih yang CIS itu kan, yang CIS UNS itu. Jadi ikut itu itu untuk awal mulanya banget gitu. Terus setelahnya ternyata tertarik ke organisasi juga. Nah, tapi untuk ikut aktivitas atau kegiatan seperti itu enaknya kita bisa punya relasi kan. Iya. Nah, kalau kita punya relasi, nanti untuk maju ke depannya itu bakal lebih mudah gitu kan. Itu terus jadi mungkin ada sedikit pesan juga buat teman-teman kalau misalkan ingin atau udah tahu passionnya mau kemana, itu dari hari maba udah harus direncanakan aja. Terus kira-kira ikut-ikut aja kalau misalkan ada program kerja yang dari beberapa organisasi itu diikutin aja gitu. Oke, yang tadi Mbak Kia bilang kan dari awal maba itu Mbak Kia udah ingin berfokus ke organisasi ya. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Kia udah ikut organisasi apa aja sih? Oke, kalau di awal itu untuk tahun pada 2021 ya mungkin ya, itu aku di BEM FKIP, staf keuangan kabinet, terus di UKM LSP, Lingkar Studi Pendidikan, itu staf keilmiahan, terus sama di Himapaksi itu dulu sebagai staf gitu kan, hubungan terlembaga. Terus selanjutnya itu aku di himpunan diamanai sebagai Kahim ya di tahun 2022. Terus lanjut ikut kepanitiaan BLKMB Unif itu jadi koor controlling itu hampir sama seperti bendahara gitu. Terus tahun ini diamanahi sebagai sekretaris jenderal BEM FKIP gitu. Wah, ternyata Mbak Kia ini udah ikut banyak organisasi nih ya. Tapi pastinya pengalaman buat ikut-ikut lomba itu nggak kalah menarik dong Mbak. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman Mbak Kia ikuti lomba itu gimana? Oke, untuk ikut lomba ya. Jadi itu dulu aku punya mindset sih, paling enggak nih sebelum aku semester 6 kan itu pasti udah sibuk-sibuknya Iya. TV kan. Sebelum semester 6 paling enggak satu deh aku menang lomba gitu kan. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Terus ternyata di awal itu emang perjalanannya nggak mulus kan. Kalau kita untuk di lomba menang itu kan harus ada beberapa step-step juga nih. Nggak langsung kita kayak aku pengen ikut lomba menang kan nggak nih. Jadi pastinya ada beberapa kali bahkan kayak misalkan ikut esai, LKTI itu cuman sampai ini aja kayak belum sampai ke finalis dan sebagainya itu udah sering banget. Terus nggak istilahnya tidak mendapatkan juara itu juga sering banget kan, tapi lebih ditekunin aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menang lomba atau berprestasi di bidang itu, maka aku sarannya itu dari awal aja. Nah kayak misalkan nih, aku pengen banget untuk bisa menang lomba esai gitu. Nah itu di awal maba udah mulai mempelajari esai itu seperti apa, terus udah mulai mencoba gitu. Jadi jangan hanya pengen terus, takut terus, terus tiba-tiba pas semester 5 dia baru nyoba. Itu kecil kemungkinannya dia bakal nggak lolos gitu. Jadi lebih ke arah dicoba terus aja gitu. Kalau gagal jangan menyerah gitu. Oke, kan yang tadi Mbak Kia bilang kan, dari awal itu Mbak Kia itu udah pingin berfokus ke organisasi. Nah, kan biasanya anak organisasi itu dicap itu sebagai mahasiswa yang sibuk ngeproker lah, sibuk rapat lah, dan mungkin biasanya dibilang sibuk jualan risol nih Mbak. Nah, itu kok Mbak Kia bisa sih muncul semangat buat ikut lomba itu gimana Mbak ceritanya? Oke, kalau untuk ikut lomba ya, karena awalnya itu gini nih, ada cerita menarik sih di awal maba itu kan aku sebelum mengikuti organisasi itu aku diskusi dulu nih sama ibu aku gitu kan. Kalau BEM itu kan aku pasti emang aku kepingin dari awal gitu atau himpunan. Lalu aku diskusinya itu mengenai UKM gitu. UKM kan lebih fokus ke minat bakat nih. Iya. Nah aku tanya kira-kira bagus apa ya, cocok apa ya gitu. Terus ternyata disarankan untuk lebih ke bagian kepenulisan gitu. Nah pas masuk di kepenulisan, kebetulan aku di departemen yang gitu fokus ke ngadain event kepenulisannya gitu. Nah otomatis kan aku jadi tahu nih kira-kira seperti apa aja, lalu tips and trick untuk menang lomba esai seperti apa gitu kan. Terus lama-lama jadi
kepingin juga kan, siapa sih yang nggak pengen kayak misalkan terpampang gitu kan, namanya misal kalau sudah menang kompetisi atau sebagainya gitu. Dan yang paling penting sih karena pengen memberikan suatu penghargaan untuk program studi kita sih. Karena kan secara nggak langsung kita sudah diberikan nih sesuatu yang hal yang banyak banget entah itu ilmu dan sebagainya dari program studi. Jadi lebih fokus ke apa sih yang kita berikan ke program studi gitu. Oke, berarti jadi anak organisasi itu nggak menutup kemungkinan buat jadi mahasiswa berprestasi ya, Mbak? Benar banget. Nah, apalagi Mbak Kia ini kan udah pernah ngejuarain beberapa lomba gitu kan ya. Terus kabarnya ini Mbak Kia ini nggak ikut KKN ya Mbak, gara-gara ngehibah MBKM. Nah, gimana tuh Mbak ceritanya? Oke, jadi hibah MBKM ya. Aku sempat ikut beberapa ya selain hibah MBKM itu PPK juga 2 kali aku ikut, tapi masih belum lolos itu kan. Lalu selanjutnya tiba-tiba ada rasa kepingin aja biar nggak KKN gitu kan tahun kemarin kayak gimana sih caranya biar aku tahun depan tuh aku nggak ke KKN gitu karena kan kita bisa seenggaknya kalau ada suatu kesempatan itu kan masa sih nggak diambil gitu kan. Terus akhirnya aku nyari info nih, aku nyari info ada hibah MBKM. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, rekognisi itu bukan tujuan awal sih. Jadi tujuan awalnya itu karena lebih ke waktu itu aku di himpunan, lebih ke bagaimana cara biar bisa istilahnya nambah masukan dari himpunan gitu. Nah akhirnya udah kita ikut hibah MBKM, aku sama teman-teman gue juga ternyata bisa direkognisi gitu. Tapi untuk di mahasiswa FKIP sendiri itu memang jarang banget sih yang tahu mengenai hibah MBKM. Jadi khususnya buat teman-teman pendidikan akuntansi harap bisa apa ya bisa lebih mencari tahu sendiri mungkin ya gitu. Untuk stepnya mungkin ya lebih ke ini sih tadi ya yang pertama kita nyari tahu, terus yang kedua mulai jangan takut untuk di-apply aja gitu. Waktu tahun kemarin tuh ada beberapa masalah itu mengenai rekognisi. Jadi kan di situ harus ada minimal 20 SKS gitu kan. Nah, terus sudah sempat ngobrol-ngobrol juga sama Bu Susi kebetulan dari tim rekognisinya ternyata bisa lah seenggaknya kita mengajukan gitu. Dan untuk itu sebenarnya kalau untuk KKN itu bukan dia 100% kewenangan dari pihak KKN UNS-an. Jadi untuk rekognisi itu pun yang ngurus itu dari pihak KKN UNS. Jadi kita lebih sering-sering buat di Kemawa UNS aja buat kemawanya di bagian UPKKN buat nanya-nanya mengenai rekognisi KKN gitu. Cuman sebenarnya kalau untuk rekognisi KKN ya via itu bukan hanya dari hibah, tapi juga dari beberapa program juga yang bisa direkognisi dari kegiatan KKN itu. Kan KKN kan intinya pengabdian desa kan, mengabdi di desa. Nah untuk itu banyak banget kok program-program mengenai pengabdian desa gitu. Apalagi Himapaksi nih kan Himapaksi kan ada proker ini kan Antasari kan. Antasari. Dia ada pengabdian masyarakat nih. Boleh banget Antasari itu dimajuin ke proker gitu juga bisa. Atau enggak misal nih di Antasari ada beberapa program gitu ya. Misal dibagi dipecah 3 programnya terus lebih buat dijabar-jabarin lagi mengenai programnya itu udah tinggal diajuin aja ke hibah MBKM. Lumayan juga kan bisa rekognisi sama bisa nambah-nambah masukan di Himapaksi juga. Oke. Jadi setelah yang Mbak Kia tadi ceritain itu boleh tahu dong Mbak ini sekarang itu Mbaknya itu ada kesibukan apa sih sekarang gitu? Kalau sekarang ini karena nggak KKN ya, itu aku apply magang. Magangnya itu di bagian dia itu penyedia jasa akuntansi dan pajak, sama ada dia itu sekaligus menyediakan coworking kayak gini, kayak di Garena ini gitu. Ambilnya 1 bulan aja sih aku. Terus juga sama di BEM juga kan, karena masih ada amanah, jadi masih sering wira-wiri buat ngurusi kegiatan BEM gitu. Oke, berarti untuk magangnya itu berarti Mbak Kia magang mandiri atau magang emang udah disediain dari kampus ya Mbak kalau boleh tahu? Aku ikutnya magang mandiri. Iya. Oke. Nah, berarti Mbak Kia ini udah organisasinya dapet, prestasi kejuaraannya juga dapet, nilai akademiknya juga pastinya aman dong Mbak. Nah, berarti organisasi itu penting ya Mbak, apalagi akademik. Dan untuk
Itu tuh mungkin ada yang lebih penting dari itu nggak Mbak menurut Mbak Kia? Selain organisasi dan akademik mungkin? Oke, sebenarnya itu ya, banyak banget orang yang mikir itu, "Aku ikut organisasi untuk relasi dan sebagainya," gitu kan. Tapi kalau misalkan dari aku pribadi, itu organisasi itu lebih ke bisa memberikan impact mengenai pengembangan skill kita, gitu. Menurut aku apapun itu kegiatan yang dirasa dia bisa meng-upgrade diri teman-teman itu pasti penting banget gitu. Misal nih selain selain apa, lomba atau organisasi, bisa juga teman-teman mengikuti kegiatan seperti volunteer, terus juga ada magang juga, bahkan ada webinar-webinar seperti itu, atau pelatihan, itu kan, juga, bisa meng-upgrade skill teman-teman kan. Lebih fokus kepada apa sih tujuan teman-teman sebenarnya gitu, pengen jadi apa, terus pengen goals-nya di tahun ini itu apa, atau mau lulus seperti apa, itu kan lebih fokus kepada diri teman-teman Iya, betul. sendiri gitu. Jadi menurut aku untuk hal misal nih relasi atau uang dan sebagainya itu merupakan suatu hal sampingan. Dan yang paling penting adalah gimana kita untuk menjadikan diri kita lebih upgrade dulu. Kalau udah kita mempunyai istilahnya tuh punya branding yang bagus, Mhm. terus bisa upgrade diri yang lebih baik, nanti pasti relasi dan sebagainya itu akan berjalan mengikuti dengan upgrade diri kita gitu kalau aku. Oke, berarti, yang aku tahu yang tadi Mbak bilang kan sekarang Mbak itu diamanai sebagai sekjen di BEM fakultas ya, Mbak. Iya. Nah, apalagi Mbak Kia juga lagi magang mandiri nih. Nah, menurut Mbak Kia itu gimana sih memanajemen kesibukan Mbak Kia yang apalagi udah diamanahi dari sekjen, Mbak Kia juga ternyata juga lagi magang mandiri itu gimana, Mbak? Oke, kalau untuk time management itu sebenarnya nggak bisa dipelajari secara instan ya, Vi. Pastinya kan dari awal dulu gitu. Nah, dan menurut aku suatu hal yang aku pelajari mengenai time management itu dari kegiatan-kegiatan aku sebelumnya. Kayak misalkan waktu aku menjadi ketua himpunan atau waktu aku menjadi staff masih 2 tahun terakhir, itu membuat aku sebagai pribadi yang bisa nge-manage gitu. Tapi kalau misalkan ngasih tips nih mungkin barangkali ke teman-teman, untuk time management itu yang pertama pastinya skala prioritas dulu. Jadi mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang mendesak dan mana yang tidak mendesak, Bisa. begitu. Itu yang paling utama untuk kita bisa menentukan skala prioritas atau bisa di time manajemennya gitu. Nah kalau untuk saat ini itu aku lebih ke untuk magangku kan sekitar jam 8 sampai jam 4 nih. Mhm. Nah, untuk BEM juga kan, biasanya untuk, proker-proker kan diadakan rapatnya itu malam gitu. Iya. Nah, kebetulan kebetulan saat ini aku lagi meng-handle untuk, eee, penandatanganan surat-surat dari, Presbemku gitu. Jadi secara nggak langsung aku tentuin aja ke teman-teman yang butuh tanda tangan atau butuh konsultasi dan sebagainya, sebelum jam 8 dan sesudah jam 4 gitu. Untuk itu nanti, aku sesuaiin aja lebih ke tadi sih, lebih ke ketika aku magang, aku akan lebih fokus di magang itu. Terus ketika aku sedang di BEM, aku akan fokus ke BEM itu tadi gitu. Jadi jangan sampai banyak kegiatan teman-teman itu bisa, apa ya, menghancurkan fokus teman-teman gitu. Karena kan sayang banget nih, masa kita, katakanlah nih, Vi, kamu lagi di himpunan tapi pikiranmu lagi di UKM lain Iya. gitu kan. Jangan sampai kayak gitu, jadi lebih diatur aja gitu. Tapi kalau misalkan suatu hal yang aku pelajari nih, apa yang aku dapat sih dari organisasi-organisasiku sebelumnya mengenai time management, itu lebih ke arah gimana ya, posisi kita apakah bisa di-handle orang lain atau enggak, gitu. Nah, kalau misalkan di mana posisi kita yang lebih penting, kita tanggung jawab di situ. Dan, untuk posisi kita yang masih bisa di-handle orang lain, kita berikan tanggung jawab kepada orang lain, gitu. Jadi lebih ke arah, tadi, penting enggaknya atau bisa Kita ditinggal atau iya. enggaknya, gitu. Yang pasti pentingnya yang pasti banget aku tekankan ke teman-teman semuanya, jangan pernah ninggalin tanggung jawab teman-teman, gitu. Nah, itu ya berarti teman-teman, walaupun, kita emang lagi sibuk, berarti kita harus mementingkan dulu nih ya, Mbak, berarti yang kita itu penting di situ tuh di mana gitu kan ya, Mbak. Benar. Nah,
Berarti Mbak Kia ini walaupun udah semester 7 di bagian akademik, prestasi dan organisasinya hebat banget ini berarti teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri boleh dong Mbak saya kasih mini question ya Mbak. Jadi Mbak Kia cukup jawab pernah nggak pernah aja Mbak. Oke, Oke, udah siap Mbak? boleh. Oke, yang pertama itu ngeproker sampai lupa pacar. Nggak pernah. Oke, yang kedua itu ngeproker sampai lupa kuliah. Nggak pernah. Oke, yang ketiga itu nangis karena proker. Sering. Kali itu kayaknya hampir semua ya, Mbak. Iya. Yang keempat itu nangis ngerjain tugas atau kuis dan ujian. Pernah. Dan yang kelima itu baper saat jalani proker. Aduh, pernah lagi. Yang keenam itu keteteran bagi waktu buat kuliah maupun organisasi. Pernah sih. Terus yang ketujuh itu dilanda gabut. Nggak pernah. Yang kedelapan itu kuliah atau ngeproker sampai sakit. Pernah. Yang kesembilan nggak pulang sama sekali karena ngeproker. Pernah. Sering malah. Yang ke-10 itu kuliah sampai lupa pulang kampung. Pernah. Nah, karena ini udah selesai ya mini questionnya, sebagai penghujung acara boleh nih Mbak kasih sepatah motivasi buat kita. Oke, untuk pendidikan akuntansi nih. Oke, untuk teman-teman yang pastinya tadi sedikit mengutip hal yang udah aku singgung waktu di awal, kita sebagai mahasiswa juga harus memikirkan sekiranya apa sih yang bisa kita berikan baik kepada program studi, kepada fakultas atau kepada masyarakat gitu. Karena kan balik lagi nanti mahasiswa akan turun ke jalan, akan membantu masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi usahakan untuk teman-teman berbuat baiklah dan berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain gitu. Dari aku. Oke, berarti aku bisa tarik kesimpulan dari Mbak Kia itu intinya kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan turun ke masyarakat secara langsung, kita jadi harus memberikan manfaat juga buat mereka gitu ya Mbak. Benar-benar. Nah, karena kita udah di penghujung acara Counterpoint Podcast kali ini, pada kesempatan kali ini pasti banyak banget insight yang udah kita dapat dari Mbak Kia nih. Terima kasih kepada Mbak Kia yang udah mau jadi pembicara podcast di kali ini. Dan apalagi Mbak Kia kan udah mau nih menempatin waktunya di sela magangnya nih. Terus semoga kegiatan Mbak Kia selanjutnya itu lancar ya Mbak. Amin. Oke, sekian dari Counterpoint Podcast kali ini. Close the door, take the point. Sampai jumpa pada Counterpoint Podcast selanjutnya. See you!